Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu sehat dan senang sekali kami bisa hadir menjumpai Anda pada program Banyuwangi Dalam Berita. Bersama saya Haryadi, beragam informasi teraktual dari sejumlah wilayah di Banyuwangi akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda. Inilah Banyuwangi Dalam Berita selengkapnya. Pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi memberikan dana insentif kepada para tenaga kesehatan, khususnya yang bekerja di 45 puskesmas yang tersebar di Kabupaten Banyuwangi. Pada kegiatan ini berlangsung, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani memberikan secara langsung insentif secara simbolis. Pada Jumat sore 30 Juli 2021, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani telah mencairkan insentif kepada tenaga kesehatan atau nakes dengan nilai sejumlah 13,8 miliar rupiah. Dari total nakes berjumlah 906 orang, nakes yang mendapatkan insentif tersebut meliputi dokter, perawat, bidan, hingga apoteker. Bertempat di Puskesmas Singotururan, Kecamatan Banyuwangi, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani didampingi oleh Kepala Dinas Kesehatan Dr. Wiji Lestariono, memberikan insentif tersebut secara simbolis kepada perwakilan nakes yang telah berjuang membantu Pemda Banyuwangi dalam penanganan virus COVID-19 di Bumi Belambangan. Ipuk Fiestiandani kepada awak media menyampaikan pihaknya bersyukur bisa membantu mencairkan dana tersebut yang bersumber dari dana refocusing dengan total 13,8 miliar. Pemberian dana tersebut diberikan kepada seluruh nakes di Banyuwangi yang berjumlah 906 orang, terhitung selama 6 bulan sejak bulan Oktober 2020 lalu. Ipuk juga menambahkan, selain memberikan insentif, dirinya juga banyak-banyak mengucapkan terima kasih kepada tenaga kesehatan yang ada di Kabupaten Banyuwangi yang telah membantu dalam penanganan virus COVID-19, mulai dari merawat pasien hingga melakukan percepatan vaksinasi. Alhamdulillah, hari ini kita sudah mencairkan insentif untuk tenaga kesehatan dan totalnya kita 13,8 miliar. Ya, jadi ini untuk 906 tenaga kesehatan, baik itu dokter, baik itu perawat, baik itu bidan, dokter itu semua, dokter spesialis juga dapat, lalu apoteker juga ada, tenaga pengusaha enggak ya? Belum. Itu hanya untuk yang ada di kesehatan. Pengusaha nanti ada lagi, itu dari dana PTT yang lain. 6 bulan. 6 bulan. Ini untuk ASN saja atau tenaga? Seluruh tenaga. Seluruh. Beda-beda pasti. Beda-beda antara dokter, lalu perawat, bidan, apoteker, sesuai dengan jenjangnya. Iya, refocusing. Jadi refocusing dari beberapa program yang memang belum bisa kita laksanakan di saat COVID ini, kita peruntukkan. Yang penting yang ya, desa ini. Jadi beberapa kegiatan untuk COVID menjadi prioritas. Iya, pertama pastinya juga kita mengucapkan permohonan maaf karena memang insentif nakes ini agak terlambat. Ini bukan kami yang memperlambat, tapi ini ada prosedurnya dalam pencairan anggaran. Dan saya juga atas nama pribadi dan atas nama Bupati Banyuwangi mengucapkan banyak terima kasih kepada tenaga kesehatan yang ada di Banyuwangi yang sudah bekerja keras selama masa pandemi COVID ini, ya, tidak kenal lelah setiap hari, bahkan untuk mempercepat vaksinasi yang mereka juga sampai hari Minggu, hari Sabtu pun mereka terus bekerja. Dan banyak juga yang tenaga kesehatan kita yang banyak terdampak atau terpapar COVID. Ini saya juga sangat memprihatinkan. Tapi mudah-mudahan insentif ya mungkin yang bagi sebagian mungkin masih kurang mencukupi lah, tapi mudah-mudahan ini menjadi penyemangat bagi tenaga nakes yang ada di Banyuwangi, perhatian dari pemerintah, dan ini diapresiasi. Dan ini juga sebagai apresiasi bagi pemerintah daerah kepada tenaga nakes yang sudah bekerja keras. Dengan ini diharapkan nantinya para tenaga kesehatan dapat terus bersemangat
untuk menjadi garda terdepan dalam penanganan COVID-19 di Kabupaten Banyuwangi. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Kiki Hidayat, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Penerapan pembatasan kegiatan masyarakat menggerus tingkat hunian kamar hotel di Banyuwangi. Okupansi yang baru saja mulai menanjak, kini kembali terjun bebas pada saat PPKM level 3 dan 4. Dengan ini pun PHRI Banyuwangi pun berharap kepada pemerintah daerah untuk memberikan solusi yang tepat. Semenjak diberlakukannya pembelakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM di Pulau Jawa dan Bali, dengan ini membuat semua tempat wisata di Banyuwangi ditutup sementara oleh pemerintah. Hal ini dilakukan tak lain guna mencegah penularan virus COVID-19. Dengan ditutupnya semua tempat wisata di Banyuwangi ini, sehingga hal ini membuat anjloknya okupansi sejumlah hotel yang ada di Banyuwangi. Menyikapi hal tersebut, Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Cabang Banyuwangi meresahkan terjadinya PHK besar-besaran. Sementara itu, Ketua PHRI Cabang Banyuwangi Jainal Mutakin mengatakan bahwasanya saat ini okupansi kedatangan tamu untuk menginap di hotel mengalami penurunan secara signifikan. Dalam kesempatan ini dirinya menyebutkan anjloknya okupansi ini disebabkannya adanya perpanjangan PPKM darurat dan berubah menjadi PPKM level 3 dan 4. Pada kesempatan ini Jainal juga menjelaskan terkait karyawan. Pihak hotel saat ini merumahkan sebagian karyawan dan sebagian dipekerjakan. Dengan ini maka PHK tidak terjadi. Kami dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Cabang Banyuwangi terkait kondisi daripada hotel dan restoran yang ada di Banyuwangi saat diberlakukan PPKM ini sudah sangat memprihatinkan, di mana tingkat hunian saat sekarang sudah merosot tajam, ada di kisaran 10 dan 15%, 10 sampai 15% untuk sektor hotel, tapi untuk restorannya ada beberapa dari anggota kita yang melakukan penutupan secara internal. Kondisi karyawan saat sekarang untuk menyiasati, karena kami juga dilema ya, di sisi lain dari pemerintah mengimbau supaya meminimalkan yang namanya pemutusan hubungan kerja atau PHK. Tapi dengan itu kami juga mendukung mensiasatinya dengan cara sebagian dirumahkan, sebagian dipekerjakan atau kita lakukan dengan cara unpaid leave ya. Okupansi sangat rendah sekali dan imbasnya sangat efeknya sangat tajam sekali terkait pemberlakuan PPKM ini, karena dengan ditutupnya destinasi ini secara serta-merta kami juga berimbas sangat signifikan, di mana tingkat hunian saat sekarang secara average rata-rata di hotel-hotel di seluruh Banyuwangi ini ada di kisaran 10-15%. Harapan kami ada pelonggaran lah terkait pemberlakuan PPKM ini, dan harapan kami juga semoga pemerintah ini tempo hari ada pembatasan, kemudian ada level ya, ada level 1, level 2, level 3, level 4. Banyuwangi ini termasuk level 4. Kami harapkan pemberlakuan nanti PPKM berakhir tanggal 2 Agustus ini semoga tidak diperpanjang. Dan harapan kami juga kepada pemerintah daerah maupun di pusat, karena tempo hari itu saat pemberlakuan level ini, PPKM level ini, kebijakan diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing. Saya mohon juga dan harapan kami juga dari pemerintah daerah ada kita tidak menginginkan ada perpanjangan, tapi tetap diberlakukan ada pembatasan dalam kegiatan masyarakat ini. Terutama harapan kami mungkin jam operasional bisa dibatasi, kemudian untuk yang berkunjung atau yang melakukan makan di restoran itu juga dibatasi dengan kapasitas. Dengan ini pihak PHRI berharap kepada pemerintah agar PPKM level 3 dan 4 Jawa Bali tersebut tidak lagi diperpanjang. Selain itu pihaknya juga meminta kepada pemerintah untuk memberikan solusi terbaik sehingga perekonomian karyawan hotel dapat stabil seperti semula. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Kiki Hidayat, Banyuwangi 1 TV melaporkan.
Puluhan anak dari berbagai desa di Banyuwangi membagikan paket sembako ke warga yang terdampak COVID-19. Khususnya yang belum mendapat bantuan dari pemerintah, mereka adalah kumpulan anak desa dari anak pelajar, mahasiswa, petani dan pengusaha, menggalang dana anggota, donatur dari Banyuwangi, luar Banyuwangi bahkan hingga luar negeri. Akar, akeh konco, akeh rejeki, inilah kumpulan dari anak berbagai desa di Banyuwangi dengan berbagai profesi. Sudah setahun ini mereka melakukan bantuan sosial, pemberian paket sembako bagi orang yang tidak mampu. Kegiatan yang dilakukan secara kontinu setiap 2 bulan ini saat pandemi memberikan bantuan paket sembako pada warga yang terdampak COVID-19. Paket sembako berupa beras 5 kg, telur 1 kg, minyak 1 liter, dan mie instan diberikan warga yang belum mendapat bantuan dari pemerintah. Selain itu mereka juga memberikan kepada janda tua yang tunanetra dan anak yatim, seperti salah satu warga Wahono merasa terharu dan bersyukur mendapat bantuan paket sembako. Wahono yang mengaku tidak mempunyai pekerjaan tetap ini tidak mendapat bantuan dari pemerintah. Ya sedikit senang lah. Ya kadang kerja, kadang enggak kan, nganggur. Terus dapat bantuan dari pemerintah, Pak? Nggak pernah. Nggak pernah? Selama ini nggak ada. Nggak ada. Akar kumpulan anak desa dengan berbagai profesi, mulai dari pelajar, mahasiswa, petani, dan pengusaha. Mereka menggalang dana dengan sukarela anggota, donatur dari Banyuwangi sendiri, dari luar Banyuwangi seperti dari Jakarta, Surabaya, dan donatur dari luar negeri seperti dari Jepang, Malaysia, dan Singapura. Menurut pengurus Akar Eko Setiawan menjelaskan bahwa ini merupakan perkumpulan anak dari berbagai desa di Banyuwangi yang berbagi dengan iuran anggota berupa kaleng setiap 2 bulan sekali. Aksi dari teman-teman pemuda berbagai desa yang ada di Banyuwangi, aksi sosial, yaitu membagikan paket sembako tiap 2 bulan sekali. Itu berupa paket yang kita kumpulkan tiap 2 bulan sekali menggunakan omplong. Yang terkumpul kita wujudkan berupa sembako, kemudian kita bagikan ke warga yang membutuhkan. Untuk dana sendiri, selain dari dana yang kita kumpulkan dari teman-teman, dana masuk juga dari donatur, baik itu dari Banyuwangi, dari luar Banyuwangi juga ada, dari Makassar, dari Jakarta, bahkan dari luar negeri juga ada, Pak. Dari luar negeri itu ada yang dari Jepang, dari Singapura juga ada, dan kemarin yang terakhir dari Malaysia. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Puluhan warga desa Jajak, Kecamatan Gambiran, Banyuwangi menggelar ritual tolak balak usir corona. Nasi tumpeng serta jajanan pasar menghiasi jalannya ritual yang digagas oleh pemuka agama setempat dengan memanfaatkan jalan kampung. Warga berbondong-bondong memanjatkan doa bersama kepada Sang Halik, berharap pandemi segera berakhir. Semenjak pagi, kaum hawa dusun kerajaan desa Jajak mulai mempersiapkan olahan yang disiapkan untuk menjadi sajian dalam rangkaian selamatan atau ritual tolak balak pengusir corona pada Kamis 30 Juli 2021. Mulai dari anak-anak, kaum muda dan tua berbondong-bondong mengikuti gelaran yang berlangsung mulai ba'da sholat asar hingga menjelang maghrib. Beralaskan daun pisang, nasi tumpeng serta lauk pauk, pengiring yang menjadi ikon utama dalam acara tersebut dijajarkan hingga puluhan meter di sepanjang Jalan Anjasmara, RW 3 Dusun Kerajaan. Prokes ketat menjadi syarat wajib bagi warga yang mengikuti jalannya acara, di mana dalam kegiatan tersebut diikuti setidaknya perwakilan warga dari 5 RT. Acara yang digagas oleh pemuka agama setempat selain meminta perlindungan dan keselamatan terutama dari wabah virus corona kepada Sang Pencipta. Acara tersebut juga menjadi ajang pemanjatan doa bersama, meminta agar pandemi segera berakhir. Kekompakan warga juga menjadi poin tambahan untuk dihelatkannya ritual tolak balak.
Ya, ini acara khususnya warga Dusun Kerajaan di wilayah timur mengadakan tasakuran, yaitu tujuannya untuk tolak balak agar semua penyakit yang ada di sini, wabah penyakit apa saja, yaitu supaya dihindarkan dan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan insya Allah semoga diangkat dan dihilangkan betul-betul oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan daripada masyarakat Dusun Kerajaan ini. Alhamdulillah ini sudah sepakat dan dimusyawarahkan, insya Allah semuanya kompak dengan tujuan itu tadi, supaya kita dihindarkan dari semua balak dan penyakit. Selain itu, pihaknya akan tetap mendorong warga untuk terus menggelar kegiatan serupa agar tali silaturahmi antar warga tetap terjalin sehingga dapat menular di kegiatan yang lain. Serta hal tersebut diharapkan menjadi dorongan kepada warga untuk terus peduli kepada sesama, terutama yang terkena musibah ataupun membantu warga lain yang tengah menjalani isolasi mandiri. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan yakni 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saya Haryadi serta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.